Hai, kita jumpa di Kapur Tulis, kali ini Kabupaten Karawang. Setelah minggu lalu saya singgah di Sumedang, hari ini saya ada di Kabupaten Karawang. Bersama saya rohaniwan yang sekaligus guru saya juga ini, Bapak Yosef Antonius. Shalom, selamat Pagi. Tetap semangat. Selalu hebat. Amin. Hari ini bersama Bapak Yosef Antonius, kita akan ngobrolin tentang bagaimana hidup yang tahan banting. Yuk kita mulai. Pak Yosef Antonius. Siap komandan. Komandan kita ini. Tahan banting atau tahan uji gitu ya. Ketika dibanting, ketika diuji, keadaannya tetap sama, tetap utuh. Siap. Seharusnya malah bisa lebih bangkit dari bantingan tersebut. Mantulnya bisa lebih tinggi tuh. Membal ya. Harusnya lebih tinggi. Ada sebuah pembelajaran untuk progresif dalam kehidupan. Ya kan? Apa yang membuat kita supaya kita bisa tahan banting? Tentunya ada sebuah perenungan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Pak, bahwa memang hidup itu tidak mudah. Di dalam iman percaya kita, hidup itu penuh dengan tantangan, semakin sulit dan semakin sukar, ya. Tetapi Alkitab berkata jelas dari awal bahwa dalam kitab Roma, kita bukan hanya saja dalam kehidupan ini bermegah pada waktu kehidupan yang baik. Namun ketika ada kesengsaraan, ada kesulitan, tantangan kehidupan, di dalam iman kita dikatakan bahwa biarlah penderitaan dan kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan di dalam Tuhan, karena pada akhirnya kita akan menjadi tahan uji karena iman, percaya, dan pengharapan kita. Timbullah sebuah pengharapan. Dan yang pasti pengharapan itu tidak mengecewakan. Artinya, iman di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, karena Dia selalu Tuhan yang ada dan hadir. Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam segala perkara kehidupan. Maka kalau kita bisa memahami makna ini, maka kita nggak takut ya. Bisa bersyukur dengan masa-masa yang indah, juga bersyukur dalam masa-masa yang sulit. Mungkin harapan itu nggak salah alamat ya. Amin. Membuat kita tahan banting, bahkan ada bisa katakan mantul begitu. Ketemu masalah, berdiam sesaat, mungkin merespon, bereaksi, lalu tahu kebenaran, mantulnya lebih tinggi lagi, Pak. Sehingga bisa bersuka cita. Berarti kalau menurut saya Ya, ujian itu tujuan utamanya itu bukan supaya kita cari Dia loh. Bukan supaya kita cari Tuhan. ya. Tapi kita ngerti bahwa Tuhan itu ada dan kerjanya nyata. Amin. Kalau kita cuma sebatas kemudian mencari Dia, ya dari dulu kita udah sama Dia kok. Ya. Dari dulu kita tetap sama Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi ujian, kita ngerti real, wah bener, Ya. pasti saya akan ngalami mujizat. Tuhanku Tuhan yang kerja kok, Tuhan yang beneran ada. Bagus itu, Pak. Jadi bukan berarti karena kita dengan masalah ujian kita berarti sedang mencari Tuhan. Tidak, justru malah karena kita sedang di dalam jalannya Tuhan, di dalam proses pendewasaannya. Kenaikan tingkat seperti anak sekolah ya, SD, SMP, SMA. Waktu menghadapi ujian bukan berarti tetap SD kan. Justru karena dia sudah masuk SMP, ada ujian lagi untuk menjadi SMA. Setelah SMA ada ujian lagi untuk menjadi university. Sampai akhirnya mencapai jenjang yang semakin lebih tinggi. Jadi betul itu, Pak, bahwa proses kehidupan ini bukan karena kita sedang mencari Allah, tapi memang Allah izinkan supaya kita terus belajar, semakin matang, semakin baik, semakin berkenan, semakin sempurna. Namanya ujian, namanya dibanting, ada lecet, Pak. Lecet, ada luka ya, Pak ya. Tapi siapa yang bisa mantul tadi, Pak, melewati dengan baik, pasti ada rewards. Luka itu nggak kita nafikan, betul itu lecet, itu nyata, itu ada. Tetapi kasih Tuhan itu seperti kapas yang lebih lebar dari luka itu sendiri. Kalau luka kita sekecil ini, kan nggak mungkin kita tambal cuma seluka ini. Pasti lebih dari itu semua. Oke, kita mungkin terluka, kita mungkin memiliki goresan karena kita sedang diuji, kita sedang dibanting.
Tapi kasih Tuhan itu tadi seperti kapas yang menutup luka itu. Pak Pendeta, bagaimana memiliki hati dan jiwa yang tahan banting? Iya, memiliki hati yang tahan banting, tahan uji ya. Maka kita harus sadar bahwa memang sepanjang kita masih dalam kehidupan ini, itu akan selalu ada tantangan itu. Namun, ingatlah bahwa Tuhan sejak dari awal mengingatkan kita untuk selalu kita ini berjaga-jaga. Senantiasa berjaga-jaga. Sehingga ketika di masa suka ataupun di masa duka, Alkitab berkata dengan jelas kok. Ketika dalam kitab Wahyu ya, ketika kondisi secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, ketika situasi yang begitu sulit, apalagi sekarang ini bicara tentang ekonomi, yang paling terasa ekonomi ya, paling terasa. Apa yang firman Tuhan katakan? Supaya tidak tergoncang. Ya dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu sudah di warning. Akan ada masa yang sulit, tapi kamu janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bahwa minyak dan anggur itu menggambarkan tentang iman percaya kita dalam keintiman kita dengan Sang Khalik kita, dan juga tentang anggur itu bicara tentang sukacita. Nah, tentunya disinilah keintiman kita dan sukacita kita di dalam Roh yang Kudus. Dikatakan, tetaplah bersukacita senantiasa. Itu Filipi 4 itu kata, tetaplah bersukacita senantiasa. Ini kalau bicara senantiasa berarti selama proses kehidupan kita masih ada, Pak. Dan selama proses itu kita nggak tahu ujiannya berapa lama. Biasanya seger sejuk sedikit ya kan, seger sejuk sedikit jalani kehidupan itu kan, datang lagi kita diuji lagi. Tapi dari Pak Pendeta saya kesimpulan begini, tetaplah berbuat baik apapun kondisinya, bahkan lebih lagi ketika kita dalam keadaan diuji. Karena itu ketika kita mengeluh saat diuji, itu sama aja kita menyiramkan air garam di luka yang terbuka. Itu kata-kata yang sangat bagus sekali itu. Tetaplah berbuat baik. Karena dalam firman Tuhan juga katakan, ketika engkau tidak berbuat baik, maka engkau menjadi lemah. Dan lemah itu yang bikin kita kalah. Ya, itu. Jadi, waktu kita mewartakan kebaikan Tuhan, dan kita tetap berbuat baik dalam bentuk dimensi apapun juga ya Pak ya, sesuai dengan kemampuan kita, Tuhan katakan justru disitulah engkau berbuat baik kepada dirimu, pada sesamamu, dan disitulah engkau sedang menjadi kuat. Begitu tidak lagi berbuat baik, menjadi lemah, dan kita masuk dalam tadi kan, betapa hancurnya dalam sebuah bandingan dunia ini yang ingin membanding-banding ini Pak. Tapi kita mantul-mantul lagi Pak. Makin besar tekanan, pembalikannya makin tinggi. Wow, mantap itu. Ya, harusnya begitu kan. Semakin bola yang berisi udara itu semakin ditarik ke dalam air, justru pantulannya akan semakin tinggi. Semakin tinggi. Indikator seseorang berhasil tahan uji, kalau buat saya, dia bertahan dalam ujian dan dia teruji mampu bertahan di dalam bantingan. Kalau Pak Pendeta, dan dia harus bisa menguatkan orang lain, menambahkan saja Pak. Pengalamannya dia dalam bantingan tadi bisa menguatkan, menghiburkan. Sekarang kontranya ada. Bagaimana kalau kita tidak siap tahan uji? Wow, hidup ini penuh dengan penderitaan Pak. Karena sejak dari dunia diciptakan dan manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan sudah mengingatkan hati-hati karena dunia ini kan sudah jatuh dalam dosa dan segala keinginannya. Dalam tanda petik si jahat atau si iblis ini kan selalu mencari kesempatan untuk menggocoh iman orang percaya ini. Maka dikatakan ya hati-hati. Begitu kita tidak membangun iman yang bertumbuh dan progresif, kita akan terus digocok. Artinya kita akan jatuh, dibanting. Nah itulah Tuhan katakan hati-hati karena panah api daripada si jahat itu selalu mencari kesempatan. Seseorang yang tidak berjaga-jaga dan tidak mau diuji seperti tadi, tidak mau tahan uji dengan pengharapan pada Tuhan, ya iblis ingin mencuri, iblis ingin membunuh, iblis ingin membinasakan. Itu tipu daya iblis. Nah disinilah kita harus membangun iman kita. Tipu daya, emang iblis itu paling gemar menipu, membalikan keadaan ya. Iya. Sesuatu yang bagus, dia tipu perasaan kita, masih ada yang kurang bagus, sehingga kita ngomel. Seakan-akan Tuhan itu jahat ya. Iya benar.
saat kita udah di dalam Tuhan, ya kan? Terus kita diuji. Ya. Kita memang untuk dilayakkan dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi iblis seketika menipu kita kan? Ya. Tuhanmu nggak sayang kamu. Ya. Ingin melemahkan, yang akhirnya kan membunuh iman kita, pengharapan kita, dan akhirnya kita akan tinggalkan Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan seterusnya. Dan binasalah kita ketika kita meninggalkan Tuhan. Dia menyamarkan gambaran kasih Tuhan, Ya. menggantikannya seolah-olah kejam. Dan kita didesain sekian rupa supaya kita berontak sama Tuhan. Itu Pak, akhirnya ke sana. Skenario si jahat ini kan begini. Karena dia dulu awal mulanya sebagai pemberontak. Luar biasa. Ini udah masuk esensinya nih. Manusia jatuh dalam dosa karena tipu daya si jahat. Itu Pak, perlu berjaga-jaga senantiasa. Sementara Tuhan create manusia sendiri dengan tangannya supaya jadi penyembah yang benar. Penyembah lawannya pemberontak. Pengabdi dan pemberontak. Supaya kita tahan uji, Pak. Menimbulkan ketekunan, pengharapan, semakin pecah melekat kepada Tuhan. Berarti Tuhan punya indikator. Ya. Sehingga kita diproses ya. Semakin punya nilai. Ya, karena kita harus memenuhi standar itu ya. Dibandingkan kita hidup selama-lamanya di dalam penghukuman kekal. Pak Yosef, closing statement. Luar biasa. Jadi sahabat kita semuanya, sahabat Kapur, tulis. Iman harus progresif. Iman harus bertumbuh. Amsal berkata, jagalah hatimu. Dari situlah terpancar kehidupan. Ayo, tetap semangat, tetap sepakat, dan tetap sehati. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pak Yosef Antonius, terima kasih banyak. Saya tutup acara dulu. Penonton, terima kasih telah menyaksikan obrolan kami berdua. Pesannya, milikilah iman yang progresif, siap bertahan di dalam ujian, dan siap teruji mampu bertahan. Karena iman kita, iman yang bertumbuh, dan kita akan melampaui keadaan kita yang semula apabila kita tahan uji. Kita bertemu lagi minggu depan, tetap di Kapur Tulis. Salam moderasi, rukun selamanya, Pak Yosef Antonius. Amin. Terima kasih. Seruput dulu kopinya, Pak. Siap.